Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Roy Raffles Matra 4000 dengan NPM 211705108 dari kelas B Ilmu Komputer angkatan 2021. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Didi selaku dosen pengampu mata kuliah PBO. Jadi tugasnya itu membuat presentasi mengenai penjelasan konsep PBO. Jadi di sini ada 6 perintahnya. Yang pertama itu enkapsulasi atau encapsulation, yang kedua inheritance, yang ketiga abstraksi, yang keempat interface, yang kelima polymorphism, dan yang keenam atau yang terakhir itu static modifier. Yang pertama langsung saja saya bahas mengenai encapsulation atau encapsulation. Jadi encapsulasi ini adalah pembungkusan. Dia membungkus semua atribut. Jadi di sini ada definisinya, yaitu pembungkusan terhadap atribut pada sebuah kelas untuk membatasi akses terhadapnya. Jadi enkapsulasi ini berfungsi untuk membungkus seluruh atribut yang dideklarasikan di dalam suatu kelas agar atribut ini tidak mudah diakses oleh orang lain. Mengapa? Agar program ini dapat berjalan dengan baik dan benar adanya. Karena ketika suatu atribut itu bisa diubah-ubah oleh orang, maka hasilnya nanti akan tidak valid programnya, mendapatkan output yang tidak valid. Jadi enkapsulasi ini digunakan ya untuk memproteksi data-data yang sensitif seperti yang saya katakan tadi. Jadi data-data yang sensitif apabila dirubah itu mempengaruhi hasil outputnya, maka itu disebut sebagai data sensitif. Maka itu perlu dilindungi dengan cara yang menggunakan konsep enkapsulasi. Lalu bagaimana kita mengimplementasikan enkapsulasi ini? Jadi ya caranya itu dengan memberikan akses modifier private kepada atribut. Jadi atribut di suatu kelasnya itu kita berikan akses modifier private. Kemudian kita juga memberikan akses modifier public terhadap metode yang berkaitan dengan atribut. Maksudnya apa? Jadi kan ini atributnya private. Nah, kita perlu untuk melakukan mengset value dan mendapatkan value-nya itu dengan menggunakan set method dan get method atau setter getter. Nah, di mana setter dan getter ini kita berikan akses modifier public. Oke, di sini saya juga ingin menambahkan akses modifier di dalam Java itu dibagi menjadi 4. Itu ada default, public, private, dan protected. Di mana default ini merupakan default access modifier, ya kita nggak perlu nulisin keyword default gitu. Kita nggak perlu nulis karena ya udah default, jadi tulis aja langsung atributnya. Kalau private, public, protected ini dia merupakan akses modifier tipe akses ya, yang secara eksplisit ya harus ditulis. Jadi misalnya public ya kita tulis public seperti tadi setter getternya, terus private untuk atributnya, dan atau bisa kita menggunakan protected. Oke, mungkin di sini saya akan mencontohkannya di NetBeans di program. Jadi di sini saya sudah membuat program utama. Lalu di sini saya membuat suatu kelas yang namanya persegi. Jadi di sini saya ingin menghitung luas perseginya, membuat program menghitung luas persegi. Jadi misalnya di sini saya nggak menggunakan enkapsulasi dulu, saya menggunakan kelas biasa. Misalnya di sini double sisi, bagaimana kita tahu persegi itu sisi ke sisi. Lalu di sini saya buat di sini luas untuk mendapatkan luasnya nanti. Lalu di sini saya bikin metode hitung luas, dimana ini kelas kan, jadi seperti ini, dimana luas itu sisi dikalikan sisi, seperti ini. Oke, lalu kita sekarang akan panggil kelas ini di mainnya, di program utama. Ya, kita panggil aja persegi. Kita buat objek baru, misalnya di sini psj sama dengan new persegi. Oke, di sini saya ingin memasukkan sisinya. Ya, kita tulis objeknya
sisi tadi double sisi 5.0. Lalu panggil hitung luasnya. Ada nih. Set. Kita dipermudah di NetBeans. Lalu ini output aja. Luas persegi dengan sisi biar bagus nanti outputnya. Ya udah, di sini kita mungkin kasih spasi biar bagus, sisi. Lalu di sini adalah, jadi luas persegi dengan sisi bla 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 adalah bla 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 gitu maksudnya. Sini ya udah kita panggil luas. Oke, seperti ini. Kita running. Oke, luas persegi dengan sisi 5 adalah 25. Ini mungkin benar ya, seperti ini. Tapi karena di sini atribut luasnya default, jadi dia ini bisa diakses di seluruh kelas di dalam satu package yang sama. Jadi misalnya di sini saya buat luasnya, di sini saya bikin masukkan nilai 5 misalnya, itu bisa. Tuh, luas persegi dengan sisi 5 adalah 5. Ini nggak tepat, ini nggak benar. Nah, inilah fungsi dari encapsulation untuk melindungi atribut si luas ini. Karena luas ini sensitif. Kalau dirubah ya hasilnya salah. Padahal kan bagaimana kita tahu luas dari persegi itu kan sisi kali sisi. Ya, di mana sisi kali sisi ya 5 kali 5 adalah 25. Gitu. Jadi, sinilah kita memanfaatkan encapsulation. Jadi, di sini kita berikan access modifier private. Lalu di sini juga kita kasih private. Nah, lalu di sini seperti yang saya katakan tadi, kita perlu yang namanya memberikan access modifier public terhadap suatu metode yang berkaitan dengan atribut ini. Jadi di sini public void set sisi. Di sini kita buat sesuai atributnya, di situ kan double. Ya udah, kita buat double sisi. Nah, di sini langsung kita buat yang mana dia akan mengembalikan nilai sisinya. Seperti ini. Nah, untuk mendapatkan hasil value-nya itu kita menggunakan get. Nah, di NetBeans sebenarnya kita dipermudah itu dengan cara misalnya kita klik kanan. Lalu di sini kita pilih insert code. Nah, di sini kita bikin getternya karena setter udah dibikin. Untuk luas itu tidak perlu di set karena kita hanya perlu mendapatkan value-nya saja. Jadi di sini kita untuk get kita perlu dua-duanya, jadi kita generate semuanya. Luas di checklist, sisi di checklist. Kita generate. Nah, dia secara otomatis akan membuat get-nya. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sekarang panggil. Ini sudah tidak seperti ini. Karena kita menggunakan set, ya di sini kita harus set sisi. Nah, set sisinya kan nggak kayak gini, jadi dia di sini 5. Lalu di sini ini nggak bisa karena sudah private, jadi dia nggak bisa diakses di kelas yang lain, harus di kelas yang itu. Yang kita buat tadi ini dihapus. Lalu di sini juga untuk memanggilnya kita seperti yang saya katakan tadi, untuk mendapatkan value-nya kita gunakan get sisi. Jadi luas persegi dengan sisi bla 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 adalah luas. Nah, luasnya ini juga kita ngaksesnya nggak kayak gini. Jadi kita ngaksesnya ya pakai get juga, sama. Get luas seperti ini. Nah, jadi dengan programnya seperti ini, aman nih. Luas persegi dengan sisi 5 adalah 25. Jadi atribut tadi yang luas, yang sensitif, itu sudah aman, sudah dilindungi. Jadi tidak bisa dirubah-rubah di kelas yang lain. Mungkin ini penjelasan saya mengenai encapsulation. Manfaat enkapsulasi yang pertama itu membatasi akses terhadap atribut dari kelas atau controlling data value
Kemudian yang kedua itu bisa digunakan untuk proses validasi terhadap value yang akan di-assign ke dalam atribut atau set method. Dan yang ketiga itu atribut dapat diset sebagai read only dan atau write only. Selanjutnya di sini saya akan membahas konsep PBO yang kedua, yaitu inheritance atau pewarisan secara sederhananya. Jadi inheritance ini dia ini mirip seperti hubungan antara orang tua dan anak, di mana orang tua ini mewarisi apa yang dia miliki ke anaknya. Jadi inheritance ini didefinisikan saat membuat suatu kelas. Suatu kelas bisa memiliki banyak keturunan, begitupun sebaliknya. Banyak kelas bisa jadi hasil keturunan dari suatu kelas. Kelas orang tua ini bisa disebut sebagai superkelas yang mewarisi. Harus dibuat terlebih dahulu sebelum kelas anak yang diwarisi. Kalau kelas anak ini disebut sebagai subkelas. Jadi kelas orang tua disebut superkelas dan kelas anak disebut sebagai subkelas. Kelas anak yang diwarisi atau subkelas akan memiliki warisan semua properti, atribut, dan metode dari kelas orang tua yang mewarisi atau superkelas. Jadi subkelas akan memiliki seluruh warisan yang dimiliki oleh superkelas. Dan kelas anak atau subkelas ini dapat memiliki properti dan metode yang lain, yang beda gitu dari yang dimiliki oleh superkelas atau kelas orang tua. Jadi mengapa kita perlu inheritance? Yang pertama itu ya menghindari penggunaan kode yang sama atau duplikat. Yang kedua itu memudahkan pembuatan kelas dengan lebih spesifik. Dan yang ketiga dapat membuat program yang kompleks dengan kode yang tidak terlalu kompleks. Dan di inheritance ini dalam pembuatan kodenya itu kita menggunakan keyword extends. Jadi kata kuncinya itu extends jika inheritance. Baik, di sini saya akan implementasikannya di NetBeans. Yang pertama, saya ingin membuat kelasnya. Oke, di sini misalnya saya ingin membuat kelas mahasiswa. Oke, di sini sudah terbuat kelas mahasiswanya. Baik, di sini saya ingin membuat sebuah atribut. Misalnya di sini string nama. Nah, di sini saya ingin membuat subkelasnya. Misalnya di sini saya ingin membuat subkelasnya itu misalnya kelas mahas1. Itu dia melakukan extend terhadap kelas mahasiswa. Nah, jadi di sini nggak perlu kita buat atau mendeklarasikan suatu atribut karena dia sudah melakukan extend atau pewarisan sifat dari kelas ini, subkelas ini. Jadi dia akan mengambil atau memiliki warisan ya ini string nama di sini. Jadi ini kosong aja. Di sini misalnya saya ingin buat satu lagi kelas mahas2 itu extends mahasiswa. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja di sini kita akan panggil. Nah, ini saya hapus saja. Oke, jadi untuk memanggilnya sama aja sebenarnya ya kita panggil kelasnya. Tadi nama kelasnya kan mahasiswa. Sini MHS sama dengan new mahasiswa. Jadi di sini kita buat seperti ini. Nah, lalu kita isikan nama, misalnya di sini superkelasnya itu kayak nama mahasiswa Ilkom gitu. Kita aja mungkin ya. Jadi saya buat di sini, kita panggil objek barunya. Sini nama, tadi kan string, kita buat nama
mahasiswa Ilkom. Ini. Jangan lupa titik komanya. Udah. Jadi di sini kita out aja langsung. Maksudnya sistem out print. Sini kita panggil aja MHS nama. Seperti ini. Oke. Sini kalau kita running, dia akan menampilkan ini. Nama mahasiswa Ilkom. Nah, kemudian kita di sini saya akan memanggil subclass-subclassnya tadi. Ini, Mahas 1 dan Mahas 2. Dia sudah melakukan extend atau pewarisan sifat dari kelas mahasiswa yang atas ini. Oke, jadi di sini kita panggil aja di sini Mahas 1, MHS 1, objeknya new Mahas. Tuh. Di sini langsung seperti ini. Ini nama kelas kapital ya. Di sini biar nah, ini di sininya kita rubah juga. Satu ini apa? Ini objek. Nah, seperti ini ya. Lalu sama aja MHS1 lalu nama. Ya, kita isikan namanya di sini. Misalnya di sini saya ingin menamakan nama saya aja Roy Raffles. Nah, di sini dan jangan lupa titik komanya. Kemudian tinggal di outputkan saja. Nama mahasiswa 1. Terus di sini kita panggil MHS 1 titik nama. Oke, kita running. Nah, dia akan manggil nama mahasiswa 1 Roy Raffles. Padahal di sini kita tidak mendeklarasikan variabel apapun. Di sini kosong, hampa. Nah, misalnya di sini saya ingin memanggil lagi yang kelas kedua. Sini 2. Lalu di sini juga 2. Sini 2. Lalu di sini juga 2 dan di sini sana namanya Orang Pasaribu. Lalu di sini jangan lupa diganti 2 dan di sini juga 2. Oke. Jadi di sini akan menampilkan nama mahasiswa 2 Orang Pasaribu. Nah, jadi autornya biar sama. Saya copy defaultnya Asus karena ya sama. Oke. Itu adalah bagaimana cara mengimplementasikan inheritance. Jadi sangat mudah. Jadi kita tidak perlu menuliskan ini string nama berulang-ulang di sini. Kita cukup melakukan extends mahasiswa. Jadi si kelas mahas ini melakukan pewarisan sifat dari kelas subkelasnya ini. Jadi untuk lebih ini, jadi di sini ini dikatakan sebagai super kelasnya. Nah, ini subclass. Ini juga sama. Ini subclass. Nah, jadi dia ini bakal mengambil seluruh atribut, metode, dan semuanya yang dimiliki oleh kelas mahasiswa ini. Has subclasses. Oke. Mungkin cukup penjelasan saya dari mengenai konsep inheritance. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep PBO ketiga, yaitu abstraksi. Jadi fungsinya abstraksi itu untuk apa? Dia itu menyembunyikan detail dari struktur kelas.
Abstraksi ini dapat dilakukan melalui kelas abstrak dan interface. Kelas abstrak adalah kelas yang di dalamnya minimal memiliki satu metode abstrak. Metode abstrak adalah metode yang belum dijelaskan secara detail prosesnya bagaimana, alias tidak memiliki body, tidak punya body. Jadi, kelas abstrak tidak dapat digunakan untuk proses instansiasi objek, dan kelas abstrak dapat memuat metode abstrak maupun non-abstrak. Jadi, kelas abstrak di dalam kelas ini dapat menyimpan abstrak metode, dan yang mana abstrak metode ini tidak memiliki body. Untuk mengakses kelas abstrak, kita itu harus melakukan proses inheritance, atau yang tadi itu pewarisan sifat. Sebuah subkelas dari kelas abstrak wajib mengimplementasikan metode yang masih abstrak dari superkelasnya. Jika tidak, maka subkelasnya juga masih abstrak. Jadi, seluruh metode abstrak yang ada di superkelas wajib diimplementasikan atau digunakan di kelas yang menggunakan extend atau pewarisan, inheritance atau inheritance. Jadi, bisa dikatakan abstrak kelas ini adalah semi blueprint dari sebuah kelas. Dia boleh ada metode abstrak, boleh non abstrak juga. Dan yang harus diperhatikan juga di abstrak kelas ini, kita harus menggunakan sebuah abstrak kelas ini harus dideklarasikan dengan menggunakan keyword abstrak. Mungkin di sini saya akan mencontohkan saja di NetBeans. Jadi di sini buat kelas baru, misalnya di sini hewan. Oke. Ini biar sama kayak gini. Tadi saya rubah ini biar sama aja. Oke. Jadi seperti yang saya katakan, keywordnya adalah abstrak. Jadi kita di sini mau membuat sebuah abstrak kelas hewan. Abstrak kelas hewan. Jadi kenapa sih butuh abstrak kelas? Kenapa nggak kelas biasa aja? Jadi ada suatu momen ketika kita membuat seperti ini, misalnya di sini abstrak kelas hewan. Ketika kita memanggil hewan dan di sini memiliki misalnya ada metode suara, metode abstrak suara. Nah, ketika dipanggil objek hewan ini, maka dia akan bingung. Padahal kan suara hewan itu beda-beda gitu. Misalnya kayak suara kucing itu meong-meong, suara anjing guguk-guguk gitu misalnya. Nah, jadi inilah mengapa kita menggunakan abstrak class gitu. Biar program ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai gitu. Dan bisa menspesifikasikan gitu dari kelasnya. Misalnya di sini saya membuat metode abstrak, kan tadi boleh bisa metode abstrak, bisa non metode abstrak. Jadi di sini saya membuat misalnya public abstrak, misalnya di sini suara aja kayak tadi yang saya bilang. Ini merupakan metode abstrak. Jadi ini metode abstrak. Nah, untuk mengaksesnya kita perlu melakukan ini, pewarisan sifat atau inheritance. Jadi misalnya di sini kan hewan itu banyak, masih umum. Di sini kan masih umum nih, hewan, suara hewan gitu kan. Kita nggak tahu hewan apa gitu. Biar spesifik suaranya, maka di sini misalnya saya membuat kelas kucing. Lalu extends hewan. Nah, di sini saya akan melakukan override. Ya, itu override itu adalah menggunakan suatu nama metode yang sama di superclass pada subclass. Override. Jadi misalnya di sini saya menggunakan metode yang sama, public void suara gitu. Suara. Nah, jadi di sini mau saya kasih tahu bahwa suara kucing itu meong-meong-meong gitu.
di suara kucing meong meong meong. Mungkin biar lebih jelas lagi di sini saya membuat satu kelas lagi, misalnya kelas anjing misalnya. Extend lagi dari hewan. Udah, kita lakukan lagi override. Sini public void hewan. Suara. Maaf. Suara. Yang dimana suara anjing itu suara anjing guk guk guk. Ini seperti ini. Nah, terus misalnya di sini saya akan panggil dulu lah, biar kelihatan. Oke, sini misalnya saya akan memanggil kucing, suara kucing. Oh iya, tadi kan di penjelasan juga mana nih? Nih, kelas abstrak tidak dapat digunakan untuk proses instansi objek. Itu maksudnya seperti ini. Di hewan ini nggak bisa dijadikan objek. Ya kan ada nih. Hewan is abstract, cannot be instantiated. Jadi nggak bisa. Maka kita di sini buat kucing, misalnya nama objeknya brownies, nama kucingnya new kucing. Nah, lalu misalnya di sini saya juga namanya anjingnya itu misalnya bunny dengan new anjing. Nah, di sini tinggal kita panggil aja deh. Misalnya brownies suara. Lalu di sini bunyi maksud saya suara. Udah deh. Nah, ini misalnya kita panggil set. Nah, suara anjing meong meong meong, suara kucing meong meong meong, suara anjing guk guk guk. Sesuai dengan yang di sini. Jadi suara hewan ini udah dispesifikasi, yaitu kalau kucing itu meong meong meong, kalau anjing guk 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 guk. Nah, tadi juga di sini ada penjelasan mana tadi? Sini. Nah, ini. Sebuah subclass dari kelas abstrak wajib mengimplementasikan metode yang masih abstrak dari superkelasnya. Jadi, ini kan misalnya saya buat satu lagi nih metode abstraknya. Misalnya public abstract void makan. Nah, ini kelasnya bakal error. Karena di sini wajib seluruh metode yang ada di abstrak kelas hewan wajib digunakan di kelas-kelas turunannya ini. Kalau enggak ya error. Jadi caranya ya menghapus ini untuk agar tidak error, atau menambahkan ini apa namanya, kita melakukan spesifikasi lagi, override lagi. Jadi gunain nama metode yang ada di superclass di subclass. Jadi ya kita tambahin aja jadinya, misalnya gini, void makan, bahwa kucing makan ikan. Nah, misalnya di sini sama aja kan, kita bisa copy. Nah, anjing makan tulang. Nah, dia tidak akan error lagi karena di sini dia sudah digunakan. Nah, jadi di sini perlu kita tambahkan, misalnya di sini brownies makan. Lalu di sini
Bani makan. Udah deh, kita running lagi. Set. Suara kucing meong meong meong, kucing makan ikan. Suara anjing guk guk guk, anjing makan tulang. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah implementasi dari abstract class. Mungkin cukup dari saya mengenai penjelasan dari abstract class. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan konsep yang keempat di PBO, yaitu interface. Interface adalah bentuk mirip kelas di mana di dalamnya terdiri dari kumpulan metode kosong dan konstanta. Interface ini tidak dapat dibuat objek namun hanya dapat diimplementasi. Jika kelas menyatakan suatu objek, maka interface pada umumnya menyatakan kemampuan seperti dapat dibaca, readable, dapat dijalankan, runnable, dan dapat dibandingkan atau comparable, dan sebagainya. Interface ini sebenarnya hampir mirip dengan abstraksi. Dia memiliki persamaan, yaitu menyembunyikan detail dari implementasi metode, tidak bisa dibuat objek, dan dia juga memiliki perbedaan dengan abstraksi, yaitu interface ini bisa diterapkan pada semua kelas, tidak hanya kelas yang ada hubungannya dalam pewarisan. Kemudian di interface isinya adalah full abstract method. Kalau di abstract kan dia boleh non abstract method, boleh abstract method. Kalau di interface dia harus full abstract method. Kemudian sebuah kelas bisa mengimplement lebih dari satu interface. Nanti akan saya implementasikan di NetBeans. Lalu di method abstract dalam interface ini bersifat public access modifiernya. Dan cara menggunakan interface ya kita menggunakan keyword implements. Jadi kelas yang akan menggunakan interface menggunakan keyword implements. Baik, di sini akan saya praktikkan di NetBeans-nya. Baik, di sini pertama saya akan membuat yang namanya Java interface. Jadi misalnya di sini nama interface-nya interface 1 aja mungkin. Interface 1. Baik, di sini oke, biar sama. Oke, saya perbesar. Jadi di sini akan saya isikan sebuah abstract method. Caranya ya tinggal kita deklarasiin aja. Public, public abstract void my method 1 misalnya. Terus saya bikin 2 deh. Public abstract void my method 2. Oke. Ini udah ada 2 abstract void method. Kita nggak perlu jelasin ngapain dia. Kita bikin aja abstraknya saja. Terus saya akan buat satu interface lagi deh. Biar enak namanya interface 2. Oke, finish. Oke, di sini copy biar sama aja. Sebenarnya nggak ngaruh, ini cuma komen. Oke, di sini saya lanjutin mungkin ya. Biar cepet. Set copy, kita pindahkan di sini. Kita buat 3 biar. Kemudian saya akan mengimplementasi interface 1 ini di suatu kelas. Saya akan buat kelas baru, Java class, kelas implements interface. Kelas implements interface. Kita buat aja. Oke, di sini copy lagi. Oke. Nah, jadi di sini kelas implement interface untuk mengimplementasi interface ya menggunakan keywords implements. Misalnya di sini saya akan implement interface 1 deh. Interface 1. Nah, secara otomatis dia akan merah. Di sini kelas implement interface terkena konsekuensi harus menjelaskan metode abstract method yang ada di interface ini. Dia di sini baik harus kita jelaskan ini abstract method yang ada di interface 1. Baik, di sini kita akan jelaskan public void my
metode 1. Misalnya di sini saya buat output aja deh. Metode 1 gitu. Tuh biar cepet. Oke, di sini metode 2, ini metode 2. Oke, di sini ada apa ini? Oke, kita tambahin annotation ya. Override. Oke, di sini sama. Karena dia menggunakan nama metode yang sama. Oke. Oke, untuk di sini sudah tidak merah kelasnya. Baik, di sini mungkin akan coba kita panggil. Biar nggak salah, ini aja. Terus taruh sini. Set, kita bikin objeknya misalnya tes sama dengan new. Set, seperti gini. Set. Set. Nah, untuk memanggilnya ini mudah, sama aja sebenarnya. Tinggal objeknya udah dibuat. Misalnya di sini tes titik. Nah, di sini dia akan muncul nih, my method 1. Kemudian saya panggil lagi my method 2-nya. Oke, kita running. Dia akan manggil method 1 dan method 2 yang ada di ini. Yang sudah dijelaskan di kelas ini. Kemudian di sini saya juga tadi akan membuat misalnya mengimplement 2 interface gitu. Kalau di interface bisa, di abstract nggak bisa. Jadi seperti ini. Nah, dia akan merah lagi. Dia di sini harus menjelaskan abstrak yang ada di sini. Jadi kita bikin aja sama kayak gini. Set, di sini aja biar langsung ini. Set, ini 3. Dan di sini menjelaskan 3. Oke. Dan dia tidak akan merah lagi nih. Ya udah, untuk memanggilnya ya sama. Tes titik. Nah, di sini sudah muncul nih my method 3. Kita running. Set. Method 1, method 2, method 3 terpanggil semua. Mungkin ini penjelasan dari saya mengenai interface. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan konsep yang kelima dalam PBO, yaitu polimorfisme atau polimorfisme. Polimorfisme ini terbagi menjadi 2 suku kata, yaitu poli dan morfisme. Poli ini artinya banyak dan morfisme ini artinya bentuk. Dalam ilmu sains, polimorfisme atau polymorphism adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahap stage. Prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Java. Polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk. Metode yang berbeda meskipun namanya sama. Maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme ini dibagi menjadi 2, yaitu static polimorfisme dan dynamic polimorfisme. Kalau static polimorfisme ini menggunakan metode overloading. Dengan overloading, metode dibuat dengan nama yang sama namun parameter dan aksinya berbeda. Sehingga metode tersebut memiliki fleksibilitas untuk melakukan aksi. Kalau dynamic polymorphisme, dia ini menggunakan metode overriding. Dengan overriding, metode dibuat dengan nama parameter yang sama, namun dengan aksi yang berbeda. Dengan kata lain, metode yang di overriding akan tergantikan aksinya. Baik, akan saya praktikkan saja di NetBeans-nya. Jadi di sini dalam satu package yang masih sama, saya akan membuat kelas baru. Misalnya di sini bidang data. Oke. Copy dulu. Oke. Jadi di sini saya akan buat yang sederhana saja untuk programnya. Jadi di sini saya akan membuat atribut dengan tipe data string. Misalnya nanti akan menampilkan rumus gitu. Lalu di sini saya buat konstruktornya
Jadi bidang datar dengan parameter sama string rumus. Lalu di sini rumus sama dengan rumus. Oke. Ini kayaknya hilang nih. Nah, terus di sini saya akan buat juga satu void, misalnya namanya cetak. Jadi dia akan menampilkan rumusnya. Oke. Jadi di sini tinggal kita panggil this rumus. Oke. Selanjutnya di sini saya akan buat kelas lagi. Misalnya di sini persegi panjang. Nah, sebentar, ini biar sama aja sih. Oke. Jadi di sini kelas persegi panjang akan melakukan extend terhadap kelas bidang datar. Nah, jadi bidang datar ini akan menjadi superclass dan kelas persegi panjang akan jadi subclass. Oke, sini akan saya deklarasikan string type. Di sini nanti bakal tipenya itu persegi panjang. Apa titik komanya? Kemudian di sini saya akan buat konstruktor lagi persegi panjang string rumus. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah khusus di Java itu untuk mengakses superclass itu adalah super. Jadi super ini perintah yang digunakan untuk mengakses metode yang tertimpa atau overridden atau konstruktor milik milik superclass. Jadi kita ketik aja gini, super rumus. Nah, dia akan otomatis mengakses metode atau konstruktor yang ada di superclass-nya, yaitu di sini bidang datar. Lalu di sini saya akan bikin void cetak. Ini sama metodenya kayak di superclass-nya. Dia akan lakukan overriding. Write maksud saya. Nah, lalu di sini dia akan mencetak. Nah, ya. Lalu di sini juga akan menampilkan bahwa nama bidang datarnya itu apa gitu. Jadi ini kasih size T aja deh. Nah, di sini tinggal kita panggil this type. Nah, di stepnya ini dia akan persegi panjang. Persegi panjang. Oke, selanjutnya mungkin biar lebih kompleks, saya bikin satu kelas lagi. Mungkin lingkaran deh. Oke, di sini saya akan bikin kelas lingkaran. Sama, di sini dia akan melakukan extends jadi terhadap kelas bidang datar. Copy aja biar cepat. Oke. Sama di sini juga dia akan melakukan seperti ini. Mungkin saya copy aja biar ini cepat. Oke, di sini kita ganti types-nya bahwa dia ini adalah lingkaran. Kemudian di sini juga kita ganti
lingkaran. Udah, sama aman. Oke, selanjutnya kita akan panggil ini kelas-kelas polimorfisme yang sudah kita buat. Ini kan saya hapus saja. Jadi cara manggilnya sama aja. Di sini ya misalnya nama kelas pertamanya persegi panjang. Oke, biar tidak ada kesalahan, kita copy aja. Sekarang misalnya sini BD1. Maksudnya bidang 1 gitu kan. New panjang. Lalu di sininya kita buat nama ininya, rumusnya. Rumus persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita cetak D2 titik cetak. Sini. BD1 kok BD2. Oke. Selanjutnya sama aja yang kedua. Tuh. Tapi ini kita ganti lingkaran. Sini objeknya kita ganti bidang 2, di sini ganti lingkaran. Sini bidang 2 cetak dan rumus lingkaran itu ini rumus luas ya harusnya. Pi kali jari kali jari. Kita running. Oke, ini di sini harusnya rumus luas sih biar lebih jelas. Kita running ulang. Kita hapus satu tab di rumus luas biar rapih. Oke, kita running lagi. Oke, jadi rumus luasnya itu panjang kayak lebar, nama bidangnya persegi panjang. Rumus luasnya pi kali jari-jari atau pi r kuadrat, itu nama bidang datanya lingkaran. Mungkin ini implementasi di NetBeans konsep polimorfisme. Baik, selanjutnya di sini akan saya jelaskan konsep yang keenam, yaitu static modifier dalam PBO. Apa itu static modifier? Merupakan salah satu modifier yang memungkinkan mengakses properti atau metode dari kelas lain tanpa harus menginisialisasi atau instance kelas tersebut terlebih dahulu. Ada di sini static keyword, jadi menandakan bahwa dia menjadi milik kelas, bukan milik instan atau objek. Jadi ketika menggunakannya langsung panggil namanya ketika dia dalam satu kelas yang sama. Tapi kalau beda, panggil nama kelas, kemudian dot, baru nama variabel atau metode statiknya, tanpa harus membuat instan atau objek baru. Dan di sini juga ada aturannya ketika static method itu tidak bisa memanggil metode yang non-static. Tapi kalau metode non-static dia bisa manggil metode static. Kemudian biasanya static block digunakan untuk menginisialisasi variabel konstan, dan static block ini dijalankan hanya sekali dan pertama kali dipanggil ketika kelas dijalankan. Jadi di static modifier itu ada static variable. Static variable merupakan variabel yang dimiliki oleh sebuah kelas, bukan objek dari kelas tersebut. Variabel ini akan diinisialisasi terlebih dahulu sebelum inisialisasi variabel instan yang lain. Kemudian di sini ada static method. Static method di Java adalah metode yang merupakan bagian dari kelas, bukan dari instance dari sebuah kelas. Setiap instance dari kelas memiliki akses ke static method. Static method memiliki akses ke variabel kelas, static variable, tanpa menggunakan objek kelas atau instance. Artinya, tanpa membuat objek sekalipun, static method tetap dapat digunakan. Kemudian, ada yang namanya static nested class. Artinya, kata kunci static digunakan untuk membuat sebuah nested class atau kelas yang ada di dalam kelas lainnya. Tanpa kata kunci static, kita tidak bisa membuat kelas di dalam kelas. Oke, di sini akan saya praktekkan di NetBeans.
Jadi yang pertama di sini saya akan buat yang namanya atribut non static. Sini misalnya tipe datanya string, atribut non static, atribut bukan statik. Lalu di sini saya buka atribut statik sama tipe datanya string, atribut statik. Ini atribut statik. Nah, untuk cara memanggilnya kita bisa langsung panggil saja. Ini misalnya atribut statik. Kita running, dia akan manggil atribut statik. Tapi kalau kita panggil yang non statik di dalam metode statik itu nggak bisa. Dia akan error. Dia merah, dan ketika kita paksa running dia akan error. Jadi tidak bisa. Nah, kemudian di sini saya akan membuat metode statik. Jadi di sini kita buat aja langsung public static, keywordnya void. Sini misalnya static method. Sini akan nampilin output. Ini static method. Kemudian saya akan buat yang non static. Static non method aja deh. Ya gini aja deh, bukan static method. Dia akan menampilkan output ini bukan static method. Nah, ini kalau sama-sama static dia bisa dipanggil langsung. Misalnya ini kan saya letakkan di sini. Di koma jangan lupa, dan ini tidak akan error, dia tidak merah. Dia akan panggil. Ini static method, bisa. Tapi kalau yang bukan static method, dia itu nggak bisa. Dia tidak bisa dipanggil. Dia akan error, merah. Tapi di method non static, bukan static method ini, kita bisa manggil static method. Dia tidak akan error, dia akan kepanggil. Misalnya saya komen sini kan saya running, dia akan tampil gitu. Nah, kalau yang bukan static method ini, untuk biar tidak error ya kita harus buat objeknya dulu. Sini nama kelas, misalnya nama objeknya objek aja, new sama h. Nah, di sini kita tambahin objeknya. Nah, dia tidak akan error. Dia akan bisa kepanggil. Selanjutnya saya akan membuat satu kelas baru. Misalnya say hello. Nah, di sini misalnya biar sama aja sih. Walaupun cuma komen. Oke, kita perbesar. Misalnya di sini saya ingin membuat sebuah metode di dalam kelas ini. Void, katakan misalnya. Nah, di sini akan menampilkan
say hello. Seperti ini. Nah, ini bisa kita panggil di kelas yang lainnya. Misalnya ini. Set. Kita copy. Kita letakkan di sini misalnya. Nah, jika seperti ini dia akan error. Tapi untuk biar dia nggak error, di sini kita kasih keyword static. Nah, dia tidak akan error lagi. Jadi kita bisa memanggil suatu kelas di dalam kelas lainnya dengan menggunakan keyword static. Mungkin cukup penjelasan dari saya dari konsep static modifier. Mungkin cukup, sekian, terima kasih. Kiranya video saya mengenai penjelasan konsep PBO dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Didi. Mata kuliah PBO, pemrograman berorientasi objek. Saya Roy Raffles Maturang Pasaribu dengan NPM 21170511058 dari kelas B Ilmu Komputer Angkatan 2021. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.